رمضان كريم 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 شهر عظيم 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 رمضان كريم 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 شهر عظيم عظيم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah. Amma ba'd. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah, pada kesempatan serpihan kali ini kita akan mengambil pelajaran dari firman Allah surah An-Nisa ayat 9. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Yang artinya, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang apabila meninggalkan di belakang mereka keturunan-keturunan yang lemah, yang mereka khawatir akan kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mengucapkan perkataan yang benar. Sahabat thayyibah, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul menyatakan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqqas kepada Rasulullah mengenai warisan untuk putrinya. Rasulullah mengingatkan, engkau meninggalkan pewarismu dalam keadaan berkecukupan jauh lebih baik dibandingkan engkau meninggalkannya dalam kesusahan sehingga ia menggantungkan dirinya kepada orang lain. Profesor Dr. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Misbah halaman 355 beliau menjelaskan bahwa ayat tersebut berpesan kepada seluruh umat Islam agar mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas. Sahabat thayyibah, ayat ini mengingatkan kepada kita semua bahwa agar seharusnya merasa takut jika meninggalkan generasi muda, generasi penerus dalam keadaan yang lemah. Sekalipun ayat ini berbicara pada konteks lemah ekonomi, tapi pada dasarnya kelemahan yang dikhawatirkan menimpa generasi muda saat ini lebih kompleks dan beragam. Profesor Dr. B.J. Habibie, Presiden ketiga Republik Indonesia, menyatakan bahwa ada 5 kelemahan yang harus dikhawatirkan mengancam generasi muda saat ini. Yang pertama, lemah fisik, lemah harta, lemah ilmu, lemah akhlak, dan yang paling kita khawatirkan adalah lemah iman dan akidah. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah, rumusan Bapak Habibie ini menjadi standar acuan dalam mempersiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Selama ini, paradigma kualitas generasi muda bangsa ini lebih dominan diukur dari penguasaan ilmu pengetahuan, skill dan teknologi, serta mengabaikan aspek iman, agama dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini berimbas pada penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, hampa dari nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Akibatnya, Indonesia saat ini malah dilanda beragam persoalan besar. Ekonomi morat-marit, kesejahteraan rakyat masih jauh terkebelakang, mutu pendidikan masih jauh dari harapan. Pada saat yang sama, budaya korupsi kian menggurita, praktek mafia hukum dan jual beli keadilan semakin menjadi, bidang pendidikan menjadi ladang mengeruk keuntungan pribadi dan lain sebagainya. Semua ini terjadi karena penyelenggaraan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara hampa dari percikan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Untuk mengubah semua realitas itu, kita perlu mempersiapkan generasi penerus yang berkualitas dengan dua cara. Yang pertama, membangun sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Yang kedua, memperkuat peran nilai-nilai agama, keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua itu dilakukan untuk membangun jati diri kepribadian bangsa, untuk menjadikan generasi muda yang berkualitas, yang bukan hanya memiliki ilmu, tapi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu dan iman, sains dan agama, keduanya harus saling mengisi dan menguatkan. Kehilangan salah satunya hanya akan melahirkan kekacauan di negeri ini. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah, kita tidak membutuhkan orang-orang yang berilmu jika ilmunya hanya menjadi sumber kejahatan dan kekacauan. Kita tidak membutuhkan orang-orang yang cerdas jika kecerdasannya hanya dipergunakan untuk menghancurkan negeri ini. Yang dibutuhkan adalah generasi penerus yang berilmu, yang berani berkreasi dan berinovasi dengan ilmunya, tapi tetap takut kepada Allah karena imannya. Sahabat thayyibah yang dirahmati Allah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان زمان البركات، رمضان زمان الحسنات، رمضان